dan Sinjung yang berasal dari SD Negeri Dr. Purnalawe. Pada percakapan pasca observasi, saat ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik kita, Ibu Netra Sisyatri, Bu. Selamat datang, Bu. Dengan Ibu Tiara Dwi Putri selaku guru kelas di SD Dr. Purnalawe. Selamat datang, Bu. Beberapa waktu yang lalu saya telah melakukan kegiatan observasi dan observasi dengan Ibu Tiara, dan saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Tiara lakukan di dalam kelas. Selamat siang, Bu Tiara. Selamat siang, Pak Di. Bagaimana kabarnya Ibu Tiara? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Baik, Bu, minggu lalu kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi sesuai dengan rencana kita yang telah kita susun kemarin ya, Bu. Baik, Pak Di. Nah, adapun tujuan diadakannya kegiatan pasca observasi ini adalah kita berbincang-bincang untuk merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Tiara lakukan dalam kelas 4D pada minggu kemarin. Pada kesempatan ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tiara. Baik, Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Oh, baik, Pak. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, awalnya agak grogi, Pak. Tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Karena pada saat pembelajaran tersebut, media dan strategi pembelajarannya cukup menarik, sehingga siswa terlihat bersemangat dan merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik, Bu. Awalnya Ibu grogi ya. Ya, Pak. Mungkin ini karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, Pak Di. Tahapan yang saya lakukan tentunya diawali dengan melihat materi yang akan saya ajarkan dan merancang medianya, serta membuat rancangan pembelajarannya, Pak. Untuk area pengembangannya adalah area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, yang pertama siswa mampu memahami pembagian yang bilangan pembaginya sama. Yang kedua, siswa dapat menentukan aturan pembagian. Pada keterampilan, siswa menghitung pembagian dengan benda konkret. Begitu, Pak. Baik, Bu. Jadi aspek pada area pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya, Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun masih ada beberapa kekurangannya. Baik, berarti Ibu sudah melakukannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Namun masih ada beberapa kekurangan, gitu ya. Ya, Pak. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangannya atau kendala yang saya hadapi, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya merasa sedikit kesulitan dalam manajemen waktu, sehingga melebihi dari alokasi waktu yang telah saya tetapkan, Pak. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif dan durasi waktu yang melebihi dari alokasi waktunya ya, Bu. Ya, Pak. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa ada siswa yang kurang aktif? Apa yang menyebabkan alokasi waktunya berlebih? Mungkin salah satunya penyebabnya itu karena saya tidak melakukan pembagian kelompok secara heterogen. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh gaya belajar siswa yang kurang sesuai dengan minat siswa tersebut. Keteledoran waktu bisa saya rasakan ketika saya kurang memperhatikan kegiatan yang akan dilakukan siswa, Pak. Dalam rancangan modul siswa, saya menggunakan media konkret, yaitu tutup botol bekas. Nah, menurut saya di sini juga membutuhkan waktu yang agak lebih. Seharusnya bisa dijadikan dalam waktu 3 JP, Pak. Oke, Bu Tiara. Apa rencana Ibu ke depannya agar siswa yang kurang aktif ini agar aktif lagi dalam belajarnya dan tidak terlelap lagi dengan waktunya?
rencana saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu Pak, untuk melihat gaya belajar dari masing-masing siswa. Kemudian saya juga akan lebih memperhatikan lagi materi dan tujuan pembelajarannya agar bisa merancang waktu yang tepat. Dan saya akan juga berdiskusi dengan teman-teman untuk menentukan metode yang tepat dari materi yang akan saya ajarkan. Baik Bu. Nah di sini sudah kita menemukan solusinya dan kekurangan-kekurangan apa yang dirasakan pada kegiatan pembelajaran kemarin. Ya Pak. Mudah-mudahan solusi apa yang Ibu rencanakan itu dapat direalisasikan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik. Saya sangat bangga dengan Ibu, walaupun Ibu baru mencoba untuk mengajar di kelas PB yang biasanya Ibu di kelas 5 ya. Namun saya melihat Ibu tidak merasa canggung dan terbebani atas pembelajaran tersebut. Pembelajaran ini adalah sebuah proses. Ketika kita selalu melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan, bukan tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik lagi. Yang terpenting adalah Ibu Tiara harus terus bersemangat dan yakin. Saya pun bersedia membantu Ibu jika Ibu kesulitan. Baik Bu Tiara, saya tunggu ya cerita-cerita menarik lainnya lagi pada proses pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin waktu yang pasnya belum bisa saya tentukan Pak, namun rencana ini akan secepatnya saya akan melakukan. Baik, Bu Tiara, mungkin Ibu bisa melakukannya setelah semakin tengah semester nanti ya Bu ya. Karena minggu ini adalah minggu terakhir yang insya Allah minggu depan kita akan laksanakan semakin tengah semester. Dan biasanya pada setelah semakin anak-anak akan dipersilakan pulang. Jadi mungkin tidak akan efektif karena waktu pembelajaran sudah digunakan oleh STS. Oh iya Pak. Baik Bu Tiara, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa direalisasikan dan juga berjalan dengan lancar, dengan harapan Ibu tetap semangat dan terus belajar ya Bu. Iya Pak. Baik Pak Di, terima kasih juga ya Pak. Nah, sama-sama Bu. Baik, kegiatan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik. Saya untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan rangkaian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan kepada Ibu Tiara. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adi, Bu Tiara, luar biasa sekali telah melaksanakan kegiatan pasca observasi tindak lanjut dari observasi kelas kemarin. Semoga dengan adanya kegiatan ini nantinya ke depan dengan adanya rekan sejawat saling observasi di kelas bisa itu menemukan kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki sehingga kedepannya kita bisa meningkatkan lagi pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan kemudian pembelajaran itu benar-benar sudah berpusat kepada peserta didik kita sehingga pembelajaran sangat menyenangkan dan murid-murid kita tidak merasa bosan. Terima kasih ya Pak Adi, Bu Tiara. Semoga kedepannya bisa diterapkan walaupun tidak ada kegiatan apapun, saling berobservasi satu sama lain. Terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan dari Ibu Mitra. Begitulah terkait rangkaian kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian ini sudah selesai. Terima kasih saya kepada Ibu Mitra selaku pengajar praktik saya dan Bu Tiara. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah dia membaca capek lah.